Haji Saad Mudi. Kepada Bapak Haji Saad Mudi, disilahkan. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita peroleh, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kita setiap ba'da subuh kita dipertemukan kembali di Zoom ini dalam rangka mempelajari Al-Quran satu ayat demi satu ayat serta makna dan gramatikal dan tadaburnya. Pada pagi ini kita membahas surah Al-An'am ayat 69 di bawah bimbingan Buya Rizal. Kita didampingi oleh Ibu Tuti Asnimar. Alhamdulillah cukup penjelasan dari Ibu Tuti bagi kita. Mudah-mudahan ada tambahan kosakata kita dalam mentadabbur Al-Quran, dalam membahas gramatika Al-Quran, dan kita sudah bahas dengan bentuk segala kata kerja dan kata benda dari masing-masing. Dan kita bacakan tadabburnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai' walakin zikra la'allahum yattaqun. Shadaqallahul azim. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'. Dan tidak ada pertanggungjawab sikut atas orang yang bertakwa terhadap dosa mereka. Walakin zikra la'allahum yattaqun, akan tetapi kewajibannya adalah, jabatan mereka adalah mengingatkan agar mereka bertakwa. Surah Al-An'am ayat 69. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 156 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waktub lana fi hazihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik. Qala azabi usibu mihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktumuha lillazina yattaquna wa yu'tuna zakah wallazina hum bi ayatina yu'minun. Allah berfirman kepada kita, waktub lana fi hazihi dunya hasanah wa fil akhirati. Dikatakan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia dan di akhirat. Inna hudana ilaika, sesungguhnya kami kembali bertaubat kepada engkau. Qala, Allah berkata, azabi usibu bihi man asya.
Allah berkata, siksa aku akan kutimpahkan kepada siapa yang ku kehendaki. Itu dianukan. Rahmatku katanya, di situ dikatakan situ rahmatku itu rahmati rahmati wasi'tu kulli syai gitu. Katanya di situ dikatakan bahwa rahmatku dibagikan kepada siapa, meliputi segala sesuatu, Itu yang perlu kita perhatikan. Itu sangat bagi kita bahwa Allah mempunyai sesuatu. Itu artinya siapapun diberikan rahmat oleh Allah. Maka fa'asak tubuha lillazi yattaqun. Maka aku tetapkan rahmatku untuk orang yang bertakwa. Dan wa yu'tunaz zakah, dan menunaikan zakat. Nah, wallazi ya bi ayatina yu'minun. Orang beriman kepada ayat-ayat kami. Jadi walaupun rahmat diberikan kepada siapa yang dikehendaki, tapi siapa yang dikehendaki itu adalah orang yang beriman, ya, orang yang beriman gitu, orang yang bertakwa, kemudian orang yang memberikan zakat. Itu yang paling gitu. Pak tubuha lillazina takun. Jadi untuk orang bertakwa, untuk orang membayar zakat, untuk orang yang beriman terhadap ayat-ayatnya. Itu ada 3 syarat yang terpenuhi kalau kita mau mendapatkan rahmat dari Allah menurut ayat ini. Nah, jadi memang betul untuk semua orang, tapi ada penuhi syarat harus terpenuhi. Kemudian surah Al-A'raf ayat 164 Allah berfirman, di situ dikatakan auzubillahi minasyaitonir rajim wa iz qalat ummatum minhum lima ta'izuna qaumallahu muhlikuhum au mu'azzibuhum azaban sadida qalu ma'ziratun ila rabbikum wa la'allakum yattaqun. Nah, dikatakan di situ wa iz qalat ummatum minhum, dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata. Apa katanya? Lima ta'izuna qaumallahu muhlikuhum. Mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan binasakan mereka? Jawabannya apa? Dan juga au mu'azzibahum azaban sadid, atau mengazab mereka dengan azab yang keras. Jadi mereka akan dibinasakan atau diazabkan, tetapi sebagai manusia kita punya kewajiban untuk memberikan peringatan. Apa jawabannya? Di situ agar kami punya alasan terhadap tanggung jawab pada Tuhan. Qalu ma'ziratun ila rabbikum, ya, agar kami mempunyai alasan atau melepas tanggung jawab kepada Tuhan. Wala'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Jadi menasihati adalah suatu kewajiban, suatu keniscayaan yang harus kita berikan sesama manusia untuk agar mereka bertakwa, supaya kita terbebas dari tuntutan mereka. Kenapa kalian tidak memberitahu aku? Itu yang perlu penting. Jadi ada alasan untuk kita selamat. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 169 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa khalafa min ba'dihim khalfun warisul kitabi yahuzuna arada hazal azda wa yaquluna sayufaru lana wa iyatihim aradum misluhu ya'khuzuh alam yuhaz alaihim mitsaqul kitabi an la yaqulu 'alallahi illal haqqa wa darasu ma fi wadarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Di situ dikatakan fa khalafa mim ba'dihim khalfun warisul kitab gitu. Maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat yang mewarisi Taurat. Nah, kitab ini maksudnya kitab Taurat. Ya'huzuna aradaha zal adna, yang mengambil harta benda dunia yang hina ini. Wa yaquluna,
sayur parulana. Dia berkata kami akan diberi ampunan, diberi ampun yang itu. Kemudian dikatakan lagi wa iyatihim aradu misluhu ya'khuzu, dan kelak jika datang kepada mereka harta benda sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Itu menurutkan ketamakan mereka. Apa jawaban berikutnya? Alam yu'haz alaihi misakul kitabi alla yaqulu ala lillah illal haqqa wa daru ma fihim. Itu dikatakan, bukankah ini perjanjian yang telah ambil dari Taurat, yaitu apa? Bahwa tidak akan mengatakan kepada Allah kecuali yang benar, padahal mereka mempelajari apa yang disebut di dalamnya. Kemudian wadarul akhiratu khairul lillazi yattaqun afala ta'qilun, dan kampung akhirat lebih baik bagi mereka, bagi orang bertakwa. Apakah kalian tidak mengerti? Kemudian dijelaskan surah Al-Anfal ayat 56, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina ahadtum minhum summa yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun. Di situ dikatakan allazina ahadtum minhum, yaitu orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian mereka. Summa yang kuduna ahdahum fi kulli marratin, di situ sesudah itu mereka mengkhianati kamu setiap kalinya. Wahum la yattaqun, dan mereka itu tidak takut akibatnya gitu. Dan jadi mereka ada perjanjian kemudian dihayati berulang-ulang, tapi akibatnya mereka tidak takut terhadap akibat melanggar janji itu. Dalam surah At-Taubah Allah berfirman ayat 115, maka bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da izah hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun innallaha bikulli syai'in alim. Dikatakan wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da iz hadakum, dan Allah sekali-sekali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka. Hatta yubayyina lahum ma yattaqun, sehingga dijelaskannya kepada mereka apa yang harus mereka ketahui. Innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Dan kemudian dalam surat Yunus menjangankan kita beriman dan bertakwa. Allazina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Itulah yang dikatakan umat yattaqun itu, hingga mereka tetap dalam keimanan. Kemudian disebutkan sesungguhnya wala ajrul akhirati khair. Untuk kirim tentang situ kapan mau beli bang? Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang beriman dan bertakwa. Itu Allah dalam surah At-Taha ayat 13 berfirman, wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaqun au yuhdisu lahum zikra. Dikatakan wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Wa sarrafna fihi minal wa'id, kami telah menerangkan berulang-ulang kali di dalamnya sebagian daripada ancaman. La'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Au yuhdisu lahum zikra, dan agar Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. Nah, jadi perlu kita ayat ini menjelaskan kita supaya kita dapat mengingat Al-Quran, kita baca berulang-ulang Al-Quran sebagai peringatan bagi kita, sebagai pelajaran bagi kita. Dalam surah An-Naml Allah berfirman ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anjainal ladzina amanu wa kanu yattaqun, kami telah menyelamatkan orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Jadi Allah menyelamatkan orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Itu artinya
sedangkan mereka yang ingkar tentu sebaliknya dari itu. Kemudian diulangi lagi ayat yang sama pada surah Al-Fusilat ayat 18, wa najjaina allazina amanu wa kanu yattaqun. Nah, di situ dikatakan kami selamatkan orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Itulah yang dikatakan ayat-ayat kita perhatikan untuk meningkatkan ketakwaan. Kemudian firman-Nya walal ladzina yattaquna min hisabihim ala misabihim min syai, dan tidak ada pertanggungjawab sedikit atas orang yang bertakwa dan terhadap dosa mereka. Allah juga menjelaskan dalam surah ayat 88, wa idza ra'aital ladzina yahuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yahudu fi hadisin ghairi wa imma yunsiyannaka syaitanu fala naqud ba'da zikra ma'al qaumil zalimin. Di situ dikatakan apabila kamu melihat orang memperolok-olok ayat kami, maka tinggalkanlah sehingga mereka membicarakan pembicaraan lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim sesudah teringat akan larangan itu. Artinya duduk bersama orang zalim itu nanti akibatnya kita dipengaruhi setan, kita lupa, maka kita akan terimbas dengan kezaliman itu sendiri. Dalam surah An-Nisa ayat 140 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an iza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairi innakum izam misluhum innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Itu dikatakan waqad nazzala alaikum fil kitab, sesungguhnya Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran. Katakan tu an iza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahzahu biha. Maka apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperoleh oleh orang-orang kafir, fala taqudu ma'hum, janganlah kamu duduk bersama mereka hatta yahudu fi hadisin ghairi, hingga mereka memasuki pembicaraan lain. Innakum iza misluhum, karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, artinya kamu tetap duduk bersama dengan mereka, maka tentulah kamu serupa dengan mereka. Jadi kalau kita berkawan dengan orang zalim, orang yang memperolok-olok Al-Quran, maka kita juga akan terimbas, terbawa-bawa. Oleh karena itu dilarang duduk bersama mereka untuk memainkan mereka. Sama dengan segala macam. Kemudian Allah akan mengumpulkan mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di dalam neraka Jahannam. An-Nisa ayat 140. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 52 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala rudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma hisabihim wa ma min hisabika alaihim min syai' fatatraduhum fatakuna minal zalimin. Di situ dikatakan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang, sedang mereka menghendaki keridaannya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan kamu. Maka hal itu yang janganlah menjawab kamu mengusir mereka, sehingga kamu termasuk orang-orang yang
gali. Jadi kegiatan apapun yang mengganggu orang-orang yang sedang menyeru Allah, mengharapkan keridhaan Allah pagi dan petang tidak boleh diganggu. Dan kita pun tidak boleh mengganggu orang lain. Kemudian surah Al-Ghasiyah Allah berfirman surat ayat 26, summa inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah yang menghisap mereka. Kemudian ayat terakhir ayat itu walakin zikra la'allakum yattaqun. Akan tetapi kewajiban mereka ada mengingatkan agar mereka bertanggung jawab. Ini sebenarnya bukan kewajiban mereka, kewajiban kalian. Kewajiban kalian adalah itu memberikan peringatan kepada mereka agar bertakwa. Maka dalam surah Shad ayat 8, surat Qaf ayat 8 Allah berfirman tasriyatan wa zikra likulli abdin munib. Maka untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali mengingat Allah. Dalam surah Al-An'am ayat 70 Allah berfirman wazaril ladzina tahazu dinahum la'iban wa lahwun wa rarratuhumul hayatid dunya wa zikra bihi antabsula nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi wali wala syafi'. Di potongan ayat 70 sebagian awal itu dikatakan wa zaral ladzina tahazu dinahum la'iban wa lahwu wa arrathumul hayatud dunya. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-mainan dan senda gurau. Mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Wa zikra bihi antubsala nafsum bima kasabat. Peringatkanlah dengan Al-Quran Al-Quran itu agar masing-masing tidak dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatan masing-masing. Kenapa perlu diingat? Laisa laha min dunillahi wali wala syafi', dan tidak ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafaat selain daripada Allah. Jadi peringatan itu sangat penting bagi mereka. Kemudian manusia itu punya batas. Di surah Al-A'raf ayat 34 Allah berfirman, setelah kita beri peringatan untuk agar bahwa walikulli ummatin ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna say'aw wa la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tiap umat punya batas tertentu, waktu tertentu, maka apabila datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkan barang sedikit pun atau tidak pula dapat memajukan sedikit. Nah, pesan-pesan yang bisa kita perhatikan bahwa kita harus benar-benar saling mengingatkan antara satu dan yang lain. Setiap peringatan itu mempunyai tanggung jawab. Nah, memang perhitungan dosa mereka bukanlah tanggung jawab kalian, tapi kewajiban kita selalu mengingatkan antara satu yang lain. Coba lihat kita tadi pagi kan baca surah Al-Asr itu kan, itu dikatakan saling memberi peringatan dengan sabar, dengan benar dan sabar. Kenapa? Pengingat antara satu dengan lain itu bukan saling kita membutuhkan dengan yang lain. Demikianlah mudah-mudahan alhamdulillah apa yang kita bahas pagi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga kita istiqomah di dalam mentadabbur Al-Quran sebagai bukti kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Al-Quran benar-benar menjadi pedoman hidup bagi kita dan kita amalkan. Demikianlah mudah-mudahan apa yang kita urai dari pagi sampai siang ini bermanfaat bagi kita dan memberikan dorongan bagi kita untuk istiqomah di dalam membahas ayat-ayat Al-Quran dan memahami artinya dan mendakwakannya. Namun demikian apa yang saya bacakan tadi mungkin ada kekeliruan, mohon dimaafkan. Apakah salah baca, mungkin salah hukum-hukum dalam bacaan, mohon dimaafkan. Kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.